Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kerjasama dengan IMF, International Monetary Fund. Perkenalkan, saya Safa Melatifa, absen 35. Saya Skarhinda Pratiwi, absen 34. Saya Rosa Eka Pulisasari, absen 31. Sama dengan IMF. Yang pertama adalah sejarahnya. Indonesia menjadi anggota IMF pada tanggal 15 April 1954 dan mengundurkan diri dari keanggotaan efektif tanggal 17 Agustus 1965. Indonesia kemudian diterima kembali sebagai anggota IMF pada 21 Februari 1967. Yang kedua, hubungannya. Tantangan utama pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto adalah mengembalikan perekonomian Indonesia yang terpuruk, ditandai dengan melemahnya daya beli masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah Orde Baru melakukan rekonstruksi ekonomi, salah satunya dengan bantuan IMF. IMF di Indonesia dijalankan melalui IG, International Mental Group on Indonesia, yang kemudian berganti nama dengan menjadi CGI, Consultative Group on Indonesia. Yang ketiga ada visi misi. Untuk misi utama IMF adalah menjamin stabilitas sistem moneter nasional, yakni sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara-negara dan para warganya bertransaksi satu sama lain. Mekanisme kerja IMF berdasarkan dana cadangan yang dikumpulkan negara anggota. Setiap negara yang terdaftar diwajibkan menyumbangkan sejumlah dana cadangan dengan sistem kuota. Dana inilah yang akan dimanfaatkan negara lain yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Keempat adalah peran IMF. Peran IMF adalah menyediakan pinjaman kepada negara anggota yang sedang ataupun yang berpotensi mengalami masalah neraca pembayaran. Adalah tanggung jawab utama IMF. IMF memberikan dukungan keuangan dan bekerja sama dengan pemerintah supaya biaya yang dikeluarkan adalah pengeluaran yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya yakni tugas IMF. IMF bertanggung jawab atas penciptaan dan pemeliharaan sistem moneter internasional, sistem di mana pembayaran internasional antara negara berlangsung. Kemudian tujuan IMF adalah mendorong kerjasama moneter internasional. Tak hanya itu, untuk tujuannya ada yang pertama memfasilitasi perluasan dan pertumbuhan perdagangan internasional yang seimbang, kedua mendorong stabilitas nilai tukar, ketiga membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral, dan yang keempat adalah menyediakan sumber bantuan yang disertai dengan sistem safeguard yang memadai kepada negara anggota yang mengalami masalah neraca keuangan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.